Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat limpahan rahmat dan inayahnya kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur dan nikmat kekuatan, sehingga hati kita masih terpanggil menjalankan perintah Allah dan duduk bersimpuh di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, hingga kepada kita yang senantiasa berharap ridho dan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib selalu berpesan kepada diri pribadi khususnya dan kepada jamaah pada umumnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan takwa yang menjadi benteng dan keselamatan diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib akan mencoba mengangkat tema jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua bahwa keimanan itu memiliki 70 cabang atau bukti. Cabang yang paling tinggi adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Sedangkan bagian terendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Hal itu sejalan dengan sabdanya, al-imanu bid'u wa sab'un aw bid'u wa sittun syu'bah wa afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu termasuk cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kaitan dengan cabang atau bukti iman yang terendah, Nabi SAW sudah mengisahkan ada seorang pria yang dimasukkan Allah ke dalam surganya karena telah menyingkirkan sebuah dahan berduri di jalan yang biasa dilalui oleh orang banyak. Hadis yang mengisahkannya adalah sebagai berikut: bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syaukin 'ala tariqi fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Saat seorang pria sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapati sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan. Kemudian ia menyingkirkannya.
maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Pada redaksi yang lain disebutkan, marra rajulun bi husni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahyiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Dikisahkan ada seorang pria melewati dahan sebuah pohon di badan jalan. Ia lantas berkata, demi Allah, aku akan menyingkirkan dahan ini agar tidak menghalangi kaum muslimin. Berkat amal itu, ia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis di atas mengisahkan kepada kita bahwa seorang pria mendapati dahan berduri di jalan yang menghalangi diri dan pengguna jalan yang lain. Ia kemudian segera memotong dahan tersebut dan menyingkirkannya dari badan jalan. Tujuannya agar tidak membahayakan orang-orang yang melintas, terutama sesama muslim. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Berkat amalnya itu, Rasulullah SAW melihatnya sedang mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Dari kisah di atas kita mengetahui bahwa pria itu hanya mengerjakan amal yang sangat kecil, namun dibalas Allah dengan balasan besar dan istimewa. Sungguh besar dan luasnya rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Pantas Rasulullah SAW selalu mengingatkan, singkirkanlah duri dari jalan kaum muslimin. Di sisi lain, beliau juga memperingatkan kita agar jangan pernah mengganggu, apalagi mencelakakan sesama muslim, sebagaimana yang terungkap dalam hadis berikut, man darra darrallahu bih wa man syakkallahu alaihi. Siapa saja yang membahayakan orang lain, maka Allah akan menimpakan bahaya padanya. Siapa saja yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan menimpakan kesusahan padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan masih banyak lagi kisah dan riwayat serupa yang berbicara soal ini, seperti halnya kisah yang dialami oleh sahabat Umar bin Khattab yang meraih ridho Allah karena melepaskan burung dari tangan anak-anak. Kemudian kisah Imam Al-Ghazali yang meraih ridha Allah karena menyayangi seekor lalat yang menghisap tinta yang akan dituliskannya. Bahkan ada pula kisah seorang wanita sundal yang berhasil mendapatkan ampunan dari Allah karena amalnya memberi minum kucing yang tengah kehausan, dan masih banyak lagi kisah-kisah lainnya. Ma'asyiral muslimin, intinya semua menunjukkan betapa mulianya kaum muslimin yang mengamalkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan selama didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah sepantasnya kita selalu menebar kebaikan walaupun itu kecil. Ingatlah bahwa sekecil apapun amal kebaikan kita akan tampak terlihat kelak di hadapan Allah, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ma'asyiral muslimin, alih-alih mengganggu dan menyusahkan orang lain, kita sudah saatnya banyak mempermudah orang lain. Mengotori dan merusak jalan, maka sebaiknya kita menjaga kebersihannya, sebab itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari uraian di atas, kisah hadis di atas dapat ditarik kesimpulan pelajaran penting yang dapat kita petik di antaranya, yaitu yang pertama, bagian atau bukti tertinggi keimanan adalah mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sedangkan bagian terendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Kedua, betapa besarnya keutamaan amal baik
walaupun hanya menyingkirkan sebuah duri dari jalanan. Ketiga, betapa luasnya rahmat Allah, betapa agungnya balasan darinya. Dia telah memberikan balasan surga kepada seorang hambanya yang bertakwa dan selalu berbuat kebaikan, sekecil apapun amal kebaikan itu. Keempat, orang yang kurang peduli terhadap kebersihan jalan, gangguan di jalan bisa menjadi ciri lemahnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama yang dimiliki. Kelima, pohon yang mengganggu boleh ditebang, dipotong atau dirapikan, sementara pohon yang memberikan manfaat seperti pohon rindang dan menjadi pelindung sebaiknya dipelihara. Jangan bertindak semena-mena terhadap alam dan tumbuhan, sebab dampak buruknya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama, bencana longsor, banjir, dan susah air bersih di musim kemarau. Orang yang semena-mena menebang pohon yang berguna juga diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Orang yang memotong sebuah pohon yang dengannya Allah melindungi kepalanya, maka ia akan berada dalam siksa api neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian yang keenam, jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun, baik kepada sesama muslim, sesama manusia, maupun sesama makhluk Allah. Sebab Allah tidak melihat kecilnya seorang hamba selama amal yang dilakukannya didasari keimanan kepadanya. Lagi pula, ridha Allah itu dirahasiakan. Bisa saja pada amal besar, bisa juga pada amal kecil. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Al-Qasas An-Nawawi karya Umar Sulaiman, terbitan Darun Nafais, halaman 241. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah uraian khutbah pada kesempatan yang mulia ini. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan untuk menunaikan amal yang dapat mengundang ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim bijarika wa kamalika wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala min kulli ashabi sayyidina rasulillah ajmain. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa na'udzu bika min 'adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan
ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة